Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Zakia Rahman yang B3002223 akan melanjutkan pembahasan mengenai bab 7, 8, 9, dan 10. Nah, kali ini kita membahas bab 7 yaitu mengenai eh, manajemen lembaga pendidikan madrasah. Nah, kita masuk kepada yang pertama. Nah, apa sih? Nah, apa sih madrasah itu? Nah, madrasah itu kan adalah lembaga pendidikan Islam yang berasal dari bahasa Arab, yaitu darasa yang berarti belajar. Nah, madrasah itu kan tempat belajar atau sekolah. Madrasah itu tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga ilmu umum. Sehingga ini adalah bagian penting dari sistem pendidikan yang modern. Nah, madrasah itu juga dapat diartikan sebagai sekolah yang berbasis nilai-nilai Islam, yang menyelenggarakan pembelajaran ilmu agama dan ilmu umum secara seimbang. Jadi dapat kita simpulkan madrasah itu adalah sekolah yang berbasis nilai-nilai Islam yang menyelenggarakan pembelajaran ilmu agama dan ilmu umum secara seimbang. Nah, termasuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai madrasah dari perspektif historis. Nah, yang pertama itu mengenai awal kemunculan madrasah. Nah, madrasah ini eh, munculnya itu sudah sejak abad ke-9 dan berkembangnya pada abad ke-11. Nah, umat Islam itu dari dulu eh, sangat sangat memiliki perhatian kepada pendidikan. Nah, ini kan bisa dibuktikan dari berbagai macam ilmuwan-ilmuwan Muslim. Nah, pendidikan itu kan tidak hanya dilakukan secara informal pada saat itu, tetapi mulai dibangun dalam bentuk lembaga yang sistematis. Lalu Madrasah Nizamiyah. Madrasah Nizamiyah itu adalah contoh karena mulai menerapkan sistem pendidikan yang formal. Keberadaan madrasah ini itu menunjukkan bahwa pendidikan yang baik membutuhkan pengelolaan yang jelas, mulai dari kurikulum, eh, tenaga pendidik, lalu sampai pada sistem pembelajaran. Nah, lalu perkembangan dari masjid ke madrasah. Nah, belajar itu awalnya dilakukan di masjid. Namun, seiring bertambahnya kebutuhan pendidikan, lahirlah madrasah. Madrasah ini adalah lembaga yang lebih khusus. Ini menunjukkan lembaga pendidikan selalu berkembang. Lalu perkembangan madrasah di Indonesia. Di Indonesia itu, madrasahnya itu berkembang bersamaan dengan penyebaran agama Islam. Madrasah di Indonesia tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga ilmu umum. Nah, misalnya kan di kalau di MAN atau MTS eh, kita juga belajar mengenai fisika. Di samping kita belajar mengenai akidah akhlak, Al-Quran hadis, dan bahasa Arab. Nah, pengakuan madrasah di Indonesia. Madrasah itu diakui dengan resmi sebagai sistem pendidikan formal. Madrasah ini ada di bawah Kementerian Agama. Nah, lulusan madrasah ini memiliki pengakuan yang sama dalam sistem pendidikan Indonesia, eh, walaupun madrasah itu bukan di bawah Kementerian Pendidikan. Lalu urgensi manajemen madrasah.
Yang pertama dasar teori manajemen. Nah, manajemen madrasah itu berasal dari teori manajemen umum yang disesuaikan dengan dunia pendidikan. Maka prinsip-prinsipnya pengelolaan organisasinya itu juga diperlukan agar pendidikan berjalan dengan efektif. Lalu fokus pada praktik. Manajemen ini tidak hanya dipelajari secara teori, tetapi digunakan untuk menyelesaikan masalah di madrasah. Misalnya kan masalah disiplin, sarana prasarana, atau mengenai eh, mutu pembelajaran. Lalu meningkatkan mutu dan daya saing. Nah, jika pengelolaan itu dilakukan dengan baik, madrasah itu bisa meningkatkan mutunya dan bisa bersaing dengan lembaga pendidikan yang lain. Jadi, mutu pendidikan itu sangat dipengaruhi oleh kualitas manajemennya. Lalu, kemandirian lembaga. Nah, adanya desentralisasi membuat madrasah itu eh, harus lebih mandiri. Nah, ini tuh memberikan peluang bagi madrasah menjadi lebih kreatif untuk mengembangkan program sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, ini kurang lebih sama dengan prinsip manajemen berbasis sekolah, kerjasama dan kepemimpinan. Nah, keberhasilan madrasah ini tidak hanya bergantung kepada kepala madrasah saja, tetapi juga pada seluruh warga sekolah. Nah, kepemimpinan yang baik itu eh, bisa menciptakan koordinasi. Lalu kita masuk pada bahasan berikutnya, yaitu mengenai proses manajemen dalam pengelolaan madrasah. Nah, secara garis besar, prosesnya ini sama dengan eh, manajemen atau manajemen pendidikan, yaitu dimulai dari perencanaan. Nah, perencanaan itu adalah langkah awal karena pada tahap ini tuh ditetapkan tujuan. Nah, tanpa tujuan yang jelas, kegiatan madrasah akan sulit diarahkan atau dilaksanakan. Lalu, pengorganisasian atau organizing. Nah, setelah rencana dibuat, tugas dan tanggung jawab itu kan harus dibagi. Nah, pembagian ini tuh agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pekerjaan. Lalu, pengarahan atau directing. Nah, di tahap ini tuh peran pimpinan itu adalah memberikan arahan agar semua pihak itu bekerja sesuai dengan tujuan yang sama. Lalu pengendalian atau controlling. Nah, pengendalian ini untuk memastikan kegiatan yang dilakukan itu sesuai dengan rencana yang dibuat. Jadi, kalau ada pengendalian, eh, kegiatan itu akan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Kalau tidak ada pengendalian, maka bisa saja pada saat kegiatan berlangsung, kegiatan itu melenceng dari rencana. Lalu evaluasi atau evaluating. Eh, Hasil evaluasi itu kan nantinya adalah dasar perbaikan. Nah, setelah dilakukan evaluasi ini kan biasanya ada tindak lanjut. Pada tindak lanjut itu terjadi dilakukan perbaikan-perbaikan agar kualitas madrasah dapat meningkat seterusnya. Lalu prinsip-prinsip manajemen pendidikan di madrasah. Pertama itu keimanan dan akhlak mulia. Nah, maksudnya prinsip ini itu adalah pembeda utama madrasah karena setiap pendidikan itu harus berlandaskan nilai-nilai Islam. Lalu keadilan dan persamaan. Nah, maksudnya itu dalam pengelolaan madrasah itu semua pihak harus diperlakukan dengan adil agar lingkungan itu menjadi nyaman dan harmonis. Jika diperlakukan tidak adil, maka karyawan itu akan em, akan merasa eh, akan merasa eh, dikucilkan. Akibatnya kinerjanya akan menurun.
Hal ini tidak bagus untuk keberlangsungan eh, organisasi atau sekolah ke depannya. Lalu berpegang pada fungsi manajemen. Nah, fungsi manajemen itu dijalankan dengan konsisten karena semuanya saling berkaitan dan menentukan keberhasilan lembaga. Nah, contohnya eh, jika perencanaan disusun tapi tanpa pengawasan atau pengendalian, maka bisa saja rencana yang disusun itu akan melenceng dari semestinya ketika kegiatan dilaksanakan. Lalu hubungan lalu hubungan dan pergaulan. Nah, maksudnya itu, maksudnya itu kerjasama dan komunikasi itu terjalin dengan baik antara warga madrasah karena itu bisa membuat lingkungan kerja menjadi lebih harmonis. Lalu keikhlasan. Nah, ini adalah motivasi utama agar pekerjaan itu dilakukan dengan ikhlas. Jika sudah ikhlas melakukan pekerjaan, maka akan akan lebih lebih baik melakukan pekerjaan. Dengan ini, eh, maka eh, dapat meningkatkan mutu madrasah jika pekerjaan dilaksanakan dengan baik. Lalu eh, kita masuk pada manajemen lembaga pendidikan pesantren. Nah, apa sih pesantren itu? Pesantren itu adalah pesantren itu adalah lembaga pendidikan Islam yang memiliki pondok, masjid, santri, kiai, kitab-kitab klasik. eh, pes- Lalu pesantren itu tidak hanya berupa bangunan fisik saja, tetapi memiliki sistem nilai, budaya, dan aturan yang menjadi identitasnya. Nah, perencanaan dalam manajemen pendidikan. Yang pertama, perencanaan itu dapat diartikan sebagai kegiatan merencanakan agar segala sesuatu itu dapat dilakukan dengan arah yang jelas dan tujuannya sudah ditentukan dari perencanaan ini. Jadi maksudnya perencanaan itu adalah proses merencanakan segala sesuatu agar dapat menentukan tujuan, arah, dan cara mencapainya. Nah, tahap perencanaan eh, tahap perencanaan yang dibahas pada buku itu yaitu yang pertama situation analysis. Nah, analisisnya ini dilakukan melalui analisis SWOT. Nah, pesantren dapat mengetahui faktor-faktor internal maupun faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pesantren itu eh, sehingga sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih tepat ke depannya. Lalu objektif. Nah, tahap penetapan tujuan yang ingin dicapai pesantren itu seperti menjaga identitas, nilai, dan peran dalam masyarakat. Lalu strategi. Strategi ini adalah cara yang dipilih untuk mencapai tujuan. Jadi, tujuan yang baik itu harus didukung oleh strategi yang tepat. Jika tujuannya saja bagus, tapi strateginya tidak bagus, maka eh, tidak akan dapat mencapai tujuan. Nah,
Lalu action plan. Rencana yang dibuat ini harus diwujudkan dalam tindakan agar tidak berhenti pada konsep semata. Lalu kita masuk pada pengorganisasian dalam pendidikan pesantren. Nah, apa sih pengorganisasian itu? Pengorganisasian itu maksudnya adalah pengelompokan atau pengaturan orang-orang eh, untuk digerakkan dalam satu kesatuan rencana yang telah dirumuskan. Nah, dapat juga diartikan pengorganisasian ini adalah eh, menyatukan seluruh sumber daya agar dapat bekerja secara terarah sesuai dengan tujuan pesantren. Nah, pesantren ini tuh eh, nah pada pesantren itu terdapat stru- structuration pada tidak pada tiga tempat, yaitu yang pertama the site of conception. Ini adalah tahap ketika keputusan dan gagasan organisasi itu dirumuskan. Lalu the site of implementation. Tahap ini keputusan yang dibuat itu mulai diterapkan dalam kegiatan nyata. Lalu the state of reception. Yaitu keputusan yang dibuat itu eh, dapat diterima dan dijalankan oleh seluruh anggota organisasi. Nah, lalu kita masuk pada kepemimpinan dalam pendidikan pesantren. Nah, apa sih kepemimpinan itu maksudnya? Nah, kepemimpinan itu adalah kemampuan seseorang pemimpin untuk mempengaruhi, membimbing, mengkoordinasikan dan menggerakkan seluruh warga lembaga pendidikan agar bisa mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, keberhasilan pesantren itu sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan kiai atau pemimpinnya. Nah, kapasitas yang harus dimiliki pemimpin yaitu yang pertama, customer service orientation. Nah, pada dasarnya kan eh, pemimpin itu harus punya kemampuan untuk memahami dan merespon kebutuhan peserta didik, orang tua, guru, dan tenaga kependidikan di masyarakat. Nah, jadi pemimpin itu harus paham akan kebutuhan santri, guru, dan orang tua. Lalu yang kedua, innovation and creativity, yaitu kemampuan mengenai penciptaan ide agar agar dapat meningkatkan mutu pendidikan. Lalu yang ketiga, listening and communication. Nah, dari poinnya saja sudah jelas bahwa ini adalah eh, mendengarkan dan komunikasi. Nah, kemampuan ini yaitu maksudnya mendengarkan aspirasi dan dapat berkomunikasi dengan jelas untuk menghindari kesalahpahaman. Nah, eh, maksudnya itu komunikasi itu kan dapat mengurangi kesalahpahaman dan memperkuat hubungan dalam organisasi. Jika organisasi itu sudah sudah eh, ber, sudah dapat berkomunikasi dengan baik. Lalu coaching and mentoring. Nah, maksudnya itu adalah kemampuan dalam membimbing, melatih, lalu memberikan umpan balik kepada anggota organisasi. Lalu yang kelima, conflict of resolution. Maksudnya itu eh, kemampuan untuk mengelola, mengenali, lalu menyelesaikan konflik secara adil agar tidak mengganggu tujuan pendidikan. Nah, pemimpin itu kan tidak hanya pemimpin pemimpin itu kan tidak hanya
Pemimpin itu kan tidak hanya mengenai kemampuan mempengaruhi saja, tetapi juga kemampuan untuk mengelola konflik. Nah, dalam organisasi itu kan sering terjadi konflik. Nah, penyebabnya itu macam-macam. Bisa dari eh, kepentingan yang berbeda, lalu bisa juga disebabkan eh, oleh persepsi yang berbeda. Nah, lalu kita masuk pada manajemen perpustakaan. Nah, perpustakaan itu adalah tempat buku-buku diatur, dibaca, dipelajari, atau dipakai sebagai bahan rujukan. Nah, artinya perpustakaan ini kan menyimpan bahan-bahan bacaan atau bahan-bahan pelajaran yang berguna sebagai referensi untuk guru maupun murid. Nah, perpustakaan ini fungsinya itu yang pertama adalah fungsi pendidikan, yaitu sebagai sarana belajar untuk menambahkan ilmu pengetahuan, wawasan, dan membangun budaya membaca sepanjang hayat. Nah, lalu fungsi penelitian, yaitu maksudnya eh, menyediakan sumber daya informasi dan referensi yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penelitian. Jadi, eh, jadi perpustakaan itu kan harus menyediakan referensi agar dapat berguna pada kegiatan penelitian. Lalu lanjut mengenai fungsi pelestarian. Itu maksudnya itu dapat menjaga, menyimpan, lalu melestarikan ilmu pengetahuan agar tetap tersedia untuk generasi yang akan datang. Lalu fungsi informasi. Nah, pada fungsi informasi ini maksudnya adalah menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan jenis dan koleksi perpustakaan. Nah, artinya perpustakaan ini tuh harus lengkap dengan berbagai bahan-bahan bacaan agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat juga. Lalu fungsi rekreasi, yaitu dengan menyediakan bahan bacaan dan media yang menghibur sekaligus menambah wawasan. Nah, contohnya itu misalnya karya-karya non-fiksi seperti novel, dongeng, puisi, buku cerita, dan sebagainya. Nah, perpustakaan sebagai sumber daya informasi. Eh, yang, yang pertama yaitu mengenai pusat sumber daya informasi. Nah, perpustakaan itu adalah sumber utama informasi untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu perpustakaan. Nah, lalu eh, yang kedua, penunjang kemajuan lembaga pendidikan. Nah, perpustakaan itu perannya penting karena mendukung proses pembelajaran dan kebutuhan akademik sekolah atau perguruan tinggi. Lalu, tempat pengumpulan dan penyimpanan informasi. Berbagai bahan pustaka itu dikumpulkan dan disimpan, serta dilakukan pemeliharaannya supaya bisa dimanfaatkan jangka panjang. Jika jika tidak dirawat atau dipelihara atau dilakukan dilakukan pemeliharaan dengan baik, maka bahan pustakaan itu berkemungkinan bisa rusak maupun hilang. Lalu penyedia layanan informasi bagi pengguna. Perpustakaan itu eh, menyediakan berbagai informasi seperti melalui koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan itu dan layanan yang tersedia lainnya. Nah, lalu terakhir mengenai manfaatkan teknologi informasi. Nah,
Perpustakaan ini harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan meningkatkan mutu kualitas dan kemudahan akses yang nyaman bagi pengguna informasi. Lalu, lalu pengadaan bahan pustaka. Pengadaan ini adalah mengusahakan bahan-bahan pustaka itu eh, agar dapat eh, dilakukan penambahan apabila bahan-bahan pustaka itu kurang atau tidak lengkap. Nah, pengad- nah, cara pengadaan bahan pustaka itu telah saya rangkum menjadi beberapa poin penting, yaitu yang pertama pembelian. Nah, bahan pustaka itu diperoleh dengan membeli atau memesan buku dan koleksi lain sesuai dengan kebutuhan perpustakaan. Misalnya perpustakaan itu membutuhkan koleksi atau buku mengenai eh, fisika, maka dilakukan pembelian dengan menukarkan sejumlah uang tunai dengan buku atau koleksi yang dibutuhkan. Lalu yang kedua hadiah. Nah, bahan pustaka itu dapat diperoleh dari pemberian atau pemberian individu atau lembaga. Nah, contohnya itu pada saat saya KKN, eh, saya menyumbangkan buku pada perpustakaan yang terdapat di desa tersebut. Nah, itu adalah contoh hadiah. Lalu tukar menukar. Nah, perpustakaan itu saling bertukar bahan pustaka untuk memperoleh koleksi yang dibutuhkan. Lalu pinjaman. Nah, bahan pustaka yang diperoleh itu dengan cara meminjam koleksi dari pihak lain. Nah, seperti guru ataupun eh, masyarakat. Ini proses peminjaman ini biasanya eh, di- diberikan jangka waktu tertentu. Lalu titipan. Bahan pustaka itu berasal dari individu. Eh, Bahan pustaka itu berasal dari individu. Dari individu atau lembaga yang menitipkan koleksinya kepada perpustakaan. Eh, Dalam hal ini ada kesepakatan tertentu agar agar dapat menerima titipan bahan pustaka tersebut. Lalu penerbitan sendiri. Nah, perpustakaan itu dapat menambahkan koleksi melalui penerbitan yang dihasilkan oleh lembaga induk atau perpustakaan itu sendiri. Lalu cara lain yaitu dengan pengadaan bahan pustaka melalui fotokopi, pengutupan sumber, dan pembuatan clipping. Lalu kita masuk kepada pengelolaan bahan pustaka. Nah, bahan pustaka itu haruslah dikelola karena eh, karena pengelolaan bahan pustaka itu dilakukan untuk mengolah bahan pustaka sejak diterima dari bagian pengadaan hingga bahan pustaka itu siap dan dapat digunakan oleh pemustaka. Nah, dalam pengelolaan bahan pustaka ini terdapat beberapa kegiatan, yaitu yang pertama kato, katalogisasi, lalu klasifikasi, lalu penentuan subjek, lalu pemberian identitas, dan penataan koleksi. Nah, nah pengelolaan bahan pustaka itu dapat dilakukan dengan yang pertama mengelompokkan bahan pustaka. Nah, bahan pustaka ini dikelompokkan sesuai subjek atau bidang ilmu tertentu. Misalnya dikelompokkan menurut subjek seperti eh, bahan pustaka itu eh, dengan judul
yang diawali huruf A dikelompokkan pada, maaf maksud saya, misalnya itu eh, misalnya bidang ilmu tertentu. Nah, bidang ilmu tertentu seperti fisika. Dikelompokkan buku atau bahan pustaka yang fisika itu menjadi sekelompok. Sehingga koleksi yang memiliki topik yang sama ditempatkan dalam kelompok yang sama. Lalu menggunakan sistem klasifikasi. Nah, sistem klasifikasi ini yang biasa digunakan adalah DDC. DDC ini membagi ilmu pengetahuan ke dalam nomor-nomor tertentu untuk memudahkan pengaturan koleksi. Nah, pada DDC ini biasanya ada kode-kode tertentu untuk untuk beberapa kategori. Lalu memudahkan penempatan melalui koleksi pada rak pustaka secara teratur. Setiap bahan pustaka itu memiliki nomor klasifikasi yang menunjukkan lokasi peminjamannya. Nah, lalu membantu pemustaka menemukan bahan pustaka dengan lebih cepat. Nah, dengan pengelolaan bahan pustaka ini, maka pemustaka itu dapat menemukan bahan pustaka dengan lebih cepat. Nah, dengan ini proses pencarian informasi itu dapat mempersingkat waktunya sehingga menjadi efisien. Lalu mengelompokkan koleksi yang sejenis dalam satu lokasi sehingga pengguna dapat menemukan berbagai sumber yang berkaitan dengan topik yang sama. Nah, kita masuk pada bab terakhir, yaitu bab 10, mengenai manajemen pendidikan di era globalisasi. Nah, globalisasi itu apa sih? Globalisasi itu adalah proses membuat individu, kelompok, atau negara itu eh, terhubung dan saling berinteraksi. Nah, dengan itu dapat saling mempengaruhi melalui perkembangan teknologi, informasi, dan transportasi. Nah, sedangkan globalisasi pendidikan itu maksudnya adalah proses penyelenggaraan pendidikan yang melampaui batas negara melalui kerjasama internasional, pertukaran informasi, penggunaan teknologi, serta jaringan pendidikan global. Nah, pendidikan wawasan globalisasi. Pendidikan berwawasan global ini maksudnya proses pendidikannya itu menyiapkan peserta didik yang berkemampuan eh, intelek berkemampuan eh, berketerampilan dan memiliki intelektual yang baik. Nah, lalu eh, dalam perspektif kurikuler, eh, maka kurikulum itu harus dirancang agar peserta didik itu bisa paham dengan isu-isu global, lalu bisa paham mengenai keragaman budaya, dan bisa paham mengenai hubungan antar negara. Lalu eh, sistem pembelajaran, lalu maksud saya perspektif reformasi. Nah, eh, artinya itu yang perlu berubah itu bukan hanya isi, tetapi juga sistem pendidikan secara keseluruhan. Sistem pendidikan ini kan maksudnya adalah seluruh komponen yang ada dalam pendidikan itu. Maka harus dirubah. Ji- Nah, globalisasi dan manajemen pendidikan. Nah, tujuan manajemen pendidikan di era globalisasi. Nah, apa sih tujuannya itu? Yang pertama adalah menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, jadi pembelajaran itu haruslah dirancang dengan agar si peserta didik atau siswa itu dapat aktif, kreatif, eh, dan
pembelajaran itu prosesnya harus menyenangkan. Lalu mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Nah, melalui manajemen pendidikan di era globalisasi ini, potensi peserta didik itu harus dikembangkan dengan optimal. Yang ketiga, meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, meningkatkan profesionalismenya ini yaitu dengan diklat atau pelatihan-pelatihan tertentu. Lalu yang keempat, mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, manajemen pendidikan di era globalisasi ini eh, agar dapat mencapai tujuan pendidikan dengan efektif dan efisien. Lalu mengatasi masalah mutu pendidikan. Nah, mutu pendidikan ini akan meningkat jika manajemen pendidikan itu yang dimulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, eh, penggerakan, dan pengendalian itu dilakukan dengan baik. Karena masalah mutu pendidikan itu dapat teratasi jika kita menyusun rencana-rencana untuk mengatasi masalah mutunya. Lalu eh, dengan rencana itu maka diterapkanlah eh, suatu kegiatan untuk meningkatkan mutu yang ada dalam lembaga pendidikan tertentu. Lalu yang keenam, mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan, dan mampu bersaing di tingkat global. Nah, dengan manajemen pendidikan di era globalisasi ini, maka haruslah tercapai output, yaitu outputnya itu siswa yang dapat bersaing di tingkat global. Nah, misalnya saja hal ini dapat dapat dilihat dari kemampuan siswa. Nah, misalnya siswa di Indonesia ini haruslah dapat bersaing di tingkat global dengan siswa-siswa yang ada di negara maju. Nah, sekian eh, pema- sekian presentasi saya mengenai bab 6